Halo, perkenalkan nama saya Pemenagung dengan NIM 215-090-707-111-018 dari program studi Geofisika kelas bahasa Indonesia 7 IS. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film dokumenter yang berjudul Before the Flood yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio pada tahun 2016. Jadi pengen tahu gimana trailernya? Cek this out ya. We've known about this for decades, for over half a century. Try to have a conversation with anyone about climate change, people just tune out. Climate change. Climate change. And the problem seems to be getting worse and worse and worse. The truth is, the more I've learned about this issue and everything that contributes to the problem, the more I realize how much I don't know. Oh my God! Look at how violent that is. Paradise that has been degraded and destroyed. We're knowingly doing this. I just want to know how far we've gone and if there's anything we can do to stop it. The US has been the biggest emitter of greenhouse gases in history. You're a fossil-addicted country. We are doing more investment in solar today than the US is. Half the people in office still don't believe in climate change. Why do you think there is such opposition about the science? I think it's politics. People are so arrogant to think they can change climate. Environmental issues have become the biggest reason for mass demonstrations. We want to hold them accountable. This is the most important issue of our time. Question is, can we change our course in time? You need 100 gigafactories to transition to sustainable energy. That would make the United States The whole world. The whole world. All energy. That sounds manageable. All that I've seen on my journey shows us we have the means of stopping this devastation. Politicians do what the people want them to do. Once the American people are convinced, the politicians will fall in line very quickly. If we keep pushing, there's no reason why we can't solve this problem. The world is now watching. We ask you to protect it. Are we and all living things we cherish our history? So, bagaimana trailer tadi? Bagus kan? Jadi saya akan mereview film ini secara bertahap dan juga secara perlahan-lahan. Jadi pada awal film nanti kita akan diperlihatkan sebuah lukisan yang sering diperhatikan dan sering dilihat oleh Leonardo DiCaprio ketika masih kecil, yang memiliki judul Lukisan Kesenangan Dunia atau Taman dari Kesenangan Dunia, yang dilukis oleh Hieronymus Bosch sekitar pada tahun 1500, yang memiliki 3 bagian ataupun 3 panel yang menceritakan bagaimana arti dan makna kehidupan manusia dari tahun ke tahun atau dari kehidupan per kehidupan. Pada panel pertama ini menceritakan adanya Adam dan Hawa pada Taman Eden. Itu taman yang sangat indah, taman yang tidak tersentuh oleh kerusakan, sehingga para hewan seperti gajah, jerapah dan komodo itu bisa hidup dengan sangat bahagia. Lalu kita diajak ke panel yang kedua, di mana pada panel kedua ini menceritakan bagaimana dosa-dosa yang mematikan mulai masuk ke dalam kehidupan manusia, seperti adanya overpopulasi, kerusakan alam, dan kesenangan duniawi kehidupan yang hanya ingin dirasakan oleh manusia. Dan panel terakhir, panel ketiga ini menceritakan bagaimana kondisi yang sangat mematikan, di mana terdapat sebuah pemandangan kehancuran, kegilaan, serta perendahan surga yang dulu dipuja oleh manusia. Surga di sini adalah Taman Eden itu, taman ataupun bumi yang sangat didambakan oleh manusia dulu, yang dulu dipuja, sekarang direndahkan dan dirusak ekosistemnya. Secara garis besar, film Before the Flood ini menceritakan kisah seorang Leonardo DiCaprio yang setelah dilantik menjadi duta perdamaian oleh PBB karena aksinya dan juga karena kebaikannya pada kerusakan lingkungan, serta memiliki visi dan misi untuk menjaga perdamaian serta untuk memperbaiki ekosistem bumi yang saat ini mengalami pemanasan global yang sangat berdampak bagi kehidupan. Karena jika apabila dibiarkan, maka pemanasan global ini dapat merusak dan juga menghancurkan bumi ini beserta manusia di dalamnya. Meskipun banyak yang mengatakan mengapa harus Leonardo DiCaprio, mengapa bukan orang lain, masyarakat menentang karena dia hanyalah aktor biasa, bukan seorang peneliti ataupun seorang ilmuwan, dan dia tidak memiliki pengetahuan sains. Namun Leonardo DiCaprio ini pun membuktikannya dan ingin mencoba membuktikan bahwa ia mampu dan ia layak dijadikan sebagai duta perdamaian dunia. Dan dia juga menceritakan pada dia usia 20 tahun,
dia pernah berwawancara dengan wakil presiden Amerika pada saat itu, yaitu Al Gore, di mana wakil presiden mengatakan kepadanya bahwa atmosfer lah masalah sebenarnya bagi bumi ini. Waktu itu Leonardo tidak mengetahui apa maksudnya, tapi saat ini dia mengetahui bahwa atmosfer yang maksud adalah pemanasan global saat ini. Jadi perjalanan awal Leonardo ini dimulai dari Canadian Tar Sands di Alberta, sebuah daerah di Kanada yang merupakan kawasan hutan boreal yang sangat luas, yang dimana merupakan salah satu hutan menghasil oksigen terbesar di dunia, dan juga sebagai salah satu paru-paru terbesar sebagai sumber paru-paru bumi. Namun saat ini telah berubah menjadi tambang minyak dari sangat buruk atau sangat terparah di dunia. Bayangkan, hutan yang dulunya sangat asri hijau sebagai paru-paru dunia kini berubah menjadi tambang minyak yang sangat buruk di dunia. Lalu setelah dari Canadian Tar, Leonardo pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Baffin Island dan juga Greenland, di mana di sana dia melihat bagaimana gunung-gunung es itu mencair dan juga jatuh ke lautan. Dan ada juga di Greenland ada sebuah gunung es sangat pecah sangat cepat, di mana hasil dari pencarian itu pun langsung menuju ke laut, yang secara tidak langsung akan menambah volume air laut di sekitarnya dan juga bisa menenggelamkan seluruh negara bahkan dunia di dalamnya. Dan diperkirakan pada tahun 2040 kutub utara dan sekitarnya dapat dilalui oleh manusia, sebab pada saat itu kutub utara dapat dikatakan mencair sepenuhnya akibat pemanasan global. Setelah dari itu, kita diperlihatkan sebuah scene ataupun sebuah tayangan di mana Leonardo pada umur 25 tahun ini ditunjuk sebagai seorang pembicara pada suatu event Hari Bumi di Washington DC, Amerika. Dan dia dapat mewawancarai Presiden Amerika pada saat itu, yang dimana tentang pemanasan global. Dan di film ini juga diungkapkan bahwa ada sekelompok kepentingan yang kontra terhadap isu adanya perubahan iklim ini atau pemanasan global ini. Sebab mereka itu terancam ataupun usaha mereka itu terancam oleh ada isu dari perubahan iklim ini, sehingga mereka pun menyebarkan informasi bahwa isu dari perubahan iklim ataupun pemanasan global ini itu adalah sebuah berita yang bohong. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa musuh alami atau musuh sebenarnya dari ilmuwan dan juga para pendukung adanya perubahan iklim ini adalah kepentingan tersebut. Kepentingan musuh adalah kepentingan dari senat dan juga para memiliki jabatan di kota tersebut. Dan juga mereka adalah di mana para petinggi ini atau para kepentingan ini memiliki perusahaan pemegang saham bakal fosil terbesar di bumi. Oleh sebab itu, untuk demi menjaga kekayaannya, mereka pun membuat suatu kebohongan bahwa isu adanya perubahan iklim ataupun pemanasan global ini demi menjaga kekayaan mereka itu sendiri. Inilah disebut sebagai panel kedua, di mana pada saat ini dosa-dosa mulai beranjak pada rambah bumi dan juga pada kehidupan manusia. Setelah itu, kita bakal beranjak ke Florida, di mana pada saat itu Leonardo menceritakan bahwa ia mendapatkan sebuah fakta bahwa daerah Florida itu tidak hanya sedang berhadapan dengan pemanasan global saja, tapi ia telah mengenai ataupun mendapat dampak dari pemanasan global ini, yaitu di mana seringnya naik air laut akibat dari mencarinya es di kutub utara ataupun Greenland itu, yang merambat dengan naiknya intensitas air di permukaan Florida, sehingga dibutuhkan pompa yang sangat banyak untuk memompa air tersebut dari permukaan Florida menuju ke laut kembali. Yang dimana pompa-pompa ini pun memakan biaya sangat besar, sekitar $400 juta, dan ini pun hanya bisa bertahan 40 hingga 50 tahun saja. Bayangkan, setelah dari 45 tahun itu dapat dipastikan Florida akan menjadi negara ataupun daerah di Amerika yang akan tenggelam pertama. Setelah dari Florida, Leonardo melanjutkan perjalanannya menuju ke negara dengan populasi yang banyak seperti China, India, dan juga Indonesia. Yang dimana populasi yang sangat tinggi ini menyebabkan ketergantungan terhadap energi panas dan energi listrik yang sangat tinggi. Intinya banyak sekali kebutuhan energi yang harus dibutuhkan bagi negara-negara memiliki populasi yang tinggi. Contohnya seperti petani di India yang kehilangan banyak lahan tanamannya, juga lahan padinya, baik lahan padi, bawang, dan juga lainnya akibat curahnya sangat tinggi. Selain itu juga banyak sekali permukaan laut, dan juga seringkali permukaan laut ini sering naik dan juga membuat nama warga di Kiribati, Palau, dan juga Kepulauan Oceania. Dan juga ribuan terumbu karang akibat naiknya akibat tergerusnya oleh ombak dalam laut dan juga tenggelam, ini dapat membuat terumbu karang menjadi rusak dan juga mati. Kalau kita diketahui bahwa terumbu karang merupakan makhluk ataupun batu yang dapat menyerap sepertiga dari CO2 dan juga mengurangi efek dari pemanasan global ini. Sehingga apabila banyak sekali terumbu karang yang mati, maka dapat dipastikan efek dari pemanasan global akan segera kita rasakan dampaknya secara serius. Selain itu juga, hutan hujan tropis pun semakin berkurang akibat pembabatan dan juga pembakaran
demi membuka lahan kelapa sawit di Sumatera, Indonesia, dan juga untuk membuka lahan pertanian di Amazon, Amerika, dan juga di daerah Brazil. Akibatnya banyak sekali flora dan juga fauna yang punah akibat kehilangan habitatnya. Di film ini juga, setelah Leonardo banyak dari negara-negara dengan populasi terbanyak tentunya, Leonardo menceritakan bahwa ada suatu titik yang menjadi ketakutan para ilmuwan dan juga Leonardo sendiri, yaitu ketika alam telah menemukan titik baliknya dan mempercepat proses pemanasan global ini. Di antara momen tersebut ialah perubahan warna es Greenland, di mana ketika yang kita diketahui bahwa warna es Greenland itu berwarna biru ataupun putih bersih akan berubah menjadi warna hitam. Ketika saat itu juga es yang ada di Greenland ini tidak lagi menjadi pendingin bumi, melainkan menjadi pemanas karena warnanya gelap dan menyerap panas dari matahari, sehingga pemanasan global pun akan semakin cepat terjadinya. Kemudian gas metana terperangkap di dalam lapisan es tebal akan keluar ketika lapisan es tersebut meleleh. Bayangkan, dengan gas metana yang sangat banyak dari lapisan es yang meleleh, tentu saja mengakibatkan polusi yang besar dan juga kematian massal tentunya. Karena gas metana sangat berbahaya, dan akibatnya emisi karbon semakin bertambah dan suhu bumi pun akan semakin meningkat. Dengan adanya es Greenland menjadi warna hitam minyak matahari, lalu ditambah dengan pemanasan lainnya sehingga gas metana terlepas dari lapisan es bumi, maka dapat dipastikan bahwa bumi akan dapat mengalami kenaikan suhu yang sangat fatal. Meskipun demikian, dengan banyaknya cerita dari Leonardo mengatakan bahwa dengan banyaknya populasi negara akan menambah energi yang diperlukan, akan menambah kerusakan ekosistem dan juga memperburuk adanya pemanasan global ini. Di film ini juga Leonardo menceritakan bahwa ada beberapa potensi positif dan juga optimisme untuk menghadapi pemanasan global ini atau perubahan iklim ini, seperti Gigafactory rancangan Elon Musk, yaitu CEO dari SpaceX dan juga Tesla, dan serta carbon tax, yaitu pajak karbon yang dikemukakan oleh Gregory Mankiw, politikus asal Amerika Serikat dan juga guru besar ekonomi Harvard University. Konferensi internasional membahas isu lingkungan dan juga perubahan iklim beberapa kali terlaksana dengan baik, seperti Rio de Janeiro Earth Summit tahun 1992 dan Paris Agreement tahun 2015. Harapan positif tersebut terus hidup di tengah dampak buruk dari krisis pemanasan global dan juga perubahan iklim ini, sehingga ledakan populasi, kelangkaan sumber daya alam, juga makin penduduk, air bersih, pangan, kemiskinan, dan juga sebagainya dapat ditanggulangi secara baik apabila rancangan dari semua konferensi ini, juga ide-ide dari para petinggi-petinggi ini, dan juga dari orang-orang baik ini dapat terlaksana. Dan pada akhir film ini ditutup dengan pertanyaan dari Leonardo DiCaprio yang bertanya, apakah kita sudah cukup tepat bertindak untuk menghadapi krisis ini, maksudnya krisis perubahan iklim ini, atau kita melakukannya terlalu pelan? Apakah pemanasan global dan perubahan iklim terjadi sesuai prediksi kita, atau bahkan lebih cepat dari apa yang kita prediksi? Jawabannya ada di tangan kita semua. Sekian review film Before the Flood dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Iya, ataupun dari batuan beku loh. Geologi. Aduh.